Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya yang senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mendekat kepada Allah melalui ilmu-ilmu yang telah Allah berikan melalui kekasih-kekasihnya. Tentu tidaklah bisa kita mendapatkan kesempurnaan di dalam ilmu tersebut melainkan kita betul-betul bersungguh di dalam menuntun diri kita menuju dari kepribadian yang indah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh para santri-santrinya tentunya, yaitu para sahabat. Alhamdulillah hari ini kita sudah mengenal dari Sirah Nabawi atau cerita dari bagaimana cerita dari Rasulullah SAW yang tentu menjadi utusannya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum-sebelumnya kita juga sudah membahas di dalam kepribadian akhlak dan keindahan dari Rasulullah SAW. Tentu hadis-hadis yang kita kenal mengenai kepribadian Rasulullah SAW tentunya tidak akan terasa lebih mengena di dalam hadis tersebut, melainkan kita melihat dari sejarah kehidupan dari Sirah Nabawi atau sejarah yang dibawa dari kehidupan Nabi sebagai Nabi akhir, yaitu baginda Rasulullah SAW. Kemarin kita sudah membahas kurang lebihnya tentang bagaimana Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, terus terjadinya renovasi Ka'bah pada saat itu. Tentu dari renovasi ini seluruh para orang-orang Quraisy ini takut atas renovasi Ka'bah tersebut. Karena sebelumnya sudah kita ketahui bahwasanya dahulu ada pasukan besar, yaitu pasukan Abraham yang ingin menghancurkan Ka'bah. Namun bedanya di sini mereka tidak mau menghancurkan, hanya ingin merenovasi. Namun ya dengan kehati-hatian mereka juga takut akan terjadi apa-apa atau yang akan suatu musibah apa yang akan dia temui. Sehingga hal demikian banyak sekali mereka tidak berani dalam memulai merenovasi dari Ka'bah tersebut. Sehingga yang pertama memulai adalah Al-Walid bin Mughirah Al-Mahzumi. Yang pertama kali dia memulai merobohkan dari bangunan Ka'bah. Lalu dari hal tersebut yang lainnya mengikuti apa yang dilakukan dari si Al-Walid bin Mughirah Al-Mahzumi. Dia mulai merobohkannya juga. Karena dia melihat tidak ada suatu hal yang musibah ataupun yang terjadi kepada Al-Walid tersebut. Sehingga semuanya sudah merobohkannya. Namun kita perlu ketahui walaupun mereka dalam masa itu tatanan mereka jahiliyah, mereka dengan rasa takzimnya, mereka rasa takutnya akan terjadi yang musibah kepada mereka, mereka pun menggunakan perenovasiannya dengan kehati-hatiannya. Dia gunakan uang yang jelas, benar-benar jelas, tidak terjadinya di situ adalah uang upah dari melakukan suatu hal yang menyimpang atau zina ataupun membegal, ambil dari harta orang lain dengan paksa, dan harta yang berkaitan dengan riba. Maka dia berhati-hati dengan hal tersebut. Sehingga perenovasian pun berjalan, ya, dijalankan, yang mana tentunya yang menangani dari pembangunan Ka'bah tersebut adalah seorang arsitek dari kebangsaan Romawi yang bernama Bagum. Nah, dalam riwayat lainnya, dalam suatu catatan mengatakan nama aslinya adalah Pacomilius. Nama aslinya adalah Pacomilius.
Sehingga hal demikian, terjadilah perubahan-perubahan karena pada saat itu dananya pun tidak mencukupi, sehingga ada sebagian yang disisakan, yaitu di bagian kurang lebihnya tempat bangunan tersebut berada di sebagian dari tempatnya yang tidak sempurna itu adalah rukun Ibrahim kurang lebihnya. Wallahu alam. Demikianlah cerita singkatnya yang kita bahas di video sebelumnya. Semoga jika kalian ingin mengenalnya, saya persilahkan untuk melihat video-video saya sebelumnya. Karena saat ini kita akan membahas tentang cerita selanjutnya sebelum dari Rasulullah SAW di dalam naungan nubuwah. Dan pada saat itu daya tarik Rasulullah dalam kepribadian juga sudah saya jelaskan di cerita-cerita sebelumnya. Sekarang kita akan masuk di bawah lindungan nubuwah ataupun risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebelum kita memulai, seperti biasanya kita meminta kepada Allah dengan keberkahan, rahmat dan limpahan ilmunya dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, saat ini kita akan masuk di dalam cerita sebelum Rasulullah SAW menerima wahyu atau diberikan suatu nubuah kepada beliau, yang mana didapatkan beliau yaitu di Gua Hira. Dari beberapa hasil di dalam pengamat tentang Rasulullah SAW sebelum itu telah membentang jarak pemikiran. Jadi pengamatan Rasulullah SAW, beliau telah membantangkan pemikiran beliau antara diri beliau sendiri kepada kaum-kaum beliau. Jadi beliau sudah berpikir tentang diri beliau tentunya dan pada kaumnya. Dan selagi usia Rasulullah SAW hampir mencapai 40 tahun. Sesuatu yang paling disukai adalah dari beliau mengasingkan diri. Suka mengasingkan diri. Dengan membawa roti dan gandum dan air, beliau pergi ke Gua Hira di Jabal Nur. Yang jaraknya kira-kira 2 mil dari Mekah. Jadi Rasulullah SAW sendiri suka mengasingkan diri, pergi ke Gua Hira, yaitu Jabal Nur, kurang lebih jaraknya 2 mil dari Mekah. Dan gua tersebut adalah yang tidaklah terlalu besar. Yang panjangnya 4 hasta dan lebarnya antara lain 3, 4 hingga 1 hasta. Kadang-kadang keluarga beliau ada yang menyertai ke sana. Selama bulan Ramadan beliau berada di gua ini. Dan tak lupa memberikan makanan kepada setiap orang-orang miskin yang juga datang ke sana. Beliau menghabiskan waktunya untuk senantiasa beribadah, memikirkan keagungan alam di sekitarnya dan kekuatan yang tak terhingga di balik alam semesta. Beliau tidak pernah merasa puas melihat dari keyakinan kaumnya yang penuh dari kemusyrikan
dan segala persepsi yang tak pernah lepas dari suatu hal yang tahayul atau suatu hal yang bertentangan tentunya di dalam tatanan agama. Sementara itu di hadapan beliau juga tidak ada jalan yang jelas dan mempunyai balasan-balasan tertentu atau mempunyai batasan-batasan tertentu yang bisa menghantar kepada keridhaan dan kepuasan hati beliau. Pilihan beliau untuk mengasingkan diri ini termaksud dari satu sisi dari ketentuan Allah yang atas diri beliau. Selagi langkah persiapan untuk menerima suatu utusan yang besar yang mana sedang menunggunya, sedang ditunggunya. Roh manusia maka manapun yang realitas kehidupannya akan disusupi suatu pengaruh yang di bawah ke arah lainnya. Maka ruh itu harus dibuat kosong dan mengasingkan diri dari beberapa saat. Dipisahkan dari beberapa kesibukan duniawi dan gejolak kehidupan serta kebisingan manusia yang membuatnya sibuk dalam urusan kehidupannya. Jadi di sini Rasulullah SAW betul-betul bersih murni ya. Sebagaimana di dalam kitab Syed Alawi Al-Maliki dikatakan Rasulullah itu kurang lebih 2 kali dadanya dibelah dan dibersihkan oleh malaikat Jibril, dicuci hatinya sehingga dimasukkan nur hikmah yang dari hal tersebut yang tentunya mendorong dari kebaikan-kebaikan yang begitu banyak di dalam kepribadian Rasulullah. Walaupun sebelumnya sudah ada dari tanda-tanda suatu hal yang luar biasa dari diri Rasulullah. Namun ketika diberikan pencucian lagi, pembersihan oleh malaikat Jibril dan dimasukkan kurang lebihnya 2 kali diceritakan dalam karya Syed Alawi Al-Maliki disebutkan, dan pada saat itu pun bertambah bercahaya atau bersinarnya wajah Rasulullah. Ada suatu kelebihan-kelebihan yang tentunya membuat suatu energi yang berbeda lagi. Dan pada saat Rasulullah SAW hendak diberikan suatu hal yang besar, tentunya wahyu, dan Rasulullah SAW sendiri pun sudah menyibukkan dirinya di dalam ibadah-ibadah, menyibukkan dirinya dalam ibadah-ibadah, ketaatan, kebajikan, dan lain-lain seterusnya. Dan di sini betul-betul dimurnikan dari diri Rasulullah atas kesibukan duniawi dan sibuk dari kehidupannya. Begitulah Allah dalam mengatur dan mempersiapkan kehidupan bagi kekasih kita baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengemban amanat yang begitu besar, mengubah wajah dunia dan meluruskan dari garis sejarah yang baik. Allah telah mengatur pengasingannya ini selama 3 tahun bagi Rasulullah SAW sebelumnya membebaninya dengan risalah. Beliau pergi untuk mengasingkan diri. Ini selama jangka waktu sebulan dengan disertai ruh yang suci sambil mengamati keghaiban dan yang tersembunyi di balik alam yang nyata ini. Hingga tiba saatnya berhubungan dengan keghaiban itu, yaitu tak kala Allah telah memberikan atau sudah memperkenalkannya, yaitu dengan Jibril yang turun untuk membawa wahyu. Selagi usia Rasulullah SAW genap 40 tahun, suatu awal kematangan, dan ada yang berpendapat bahwa pada usia inilah para Rasul diangkat menjadi Rasul. Mulai tampaklah tanda-tanda dari nubuah yang menyebul dari balik kehidupan pada diri beliau. Di antara tanda-tanda itu adalah mimpinya yang hakiki. Selama 6 bulan, mimpi yang beliau alami untuk hanya
alami untuk hanya menyerupai fajar subuh yang menyingsing. Mimpi ini termaksud salah satu bagian dari 46 bagian dari nubuah. Akhirnya pada bulan Ramadan, pada tahun ketiga dan masa pengasingan di Gua Hira, Allah telah berkehendak untuk melimpahkan rahmatnya kepada penghuni bumi, memuliakan beliau dengan nubuahnya, dan menurunkan Jibril kepada beliau sambil membawa dari ayat-ayat Al-Quran. Setelah mengamati dan meneliti berbagai dalil dan memperbandingkan yang lainnya, maka memungkinkan bagi kami untuk membuat ketetapan tentang hari ini, yaitu pada hari Senin malam tanggal 21 dari bulan Ramadan atau bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 610 Masehi. Usia beliau saat itu genaplah 40 tahun, lebih 6 bulan 12 hari. Menurut perhitungan kalender Hijriah atau 39 tahun lebih 3 bulan 20 hari menurut perhitungan dari kalender Syamsiah. Tadi menurut kalender Hijriah yaitu kurang lebih usia beliau genap 40 tahun lebih 6 bulan 12 hari menurut perhitungan kalender Hijriah, ataupun kalender yang Syamsiah 39 tahun yaitu lebih 3 bulan 20 hari yaitu menurut perhitungan Syamsiah. Di sini ada catatan untuk mengatakan bahwasanya Ibnu Hajar berkata, Al-Baihaqi mengisahkan bahwa jangka waktu datangnya mimpi itu selama 6 bulan. Oleh karena itu, permulaan nubuah yang ditandai dengan mimpi terjadinya pada bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal. Setelah usia beliau genap 40 tahun, sedangkan permulaan wahyu untuk bangkit terjadinya pada bulan Ramadan, yang mana itu tertulis di dalam Fathul Bari. Dan sehingga ada perbedaan yang pendapat yang cukup tajam antara para pakar sejarah menetapkan dari awal bulan saat beliau menerima dari wahyu tersebut. Jadi catatan para sejarah ada catatan yang begitu tajam di dalam awal mulanya turun wahyu. Di antara mereka lebih banyak yang menetapkannya pada bulan Rabiul Awal. Dia banyak mengatakan pada bulan Rabiul Awal. Namun ada segolongan lain yang menetapkan pada bulan Ramadan dan golongan lain yang menetapkannya pada bulan Rajab. Lihat di dalam kitab tentang Mukhtasar Siratul Rasul. Syekh Abdullah pada bulan Ramadan yang dikutipnya melalui firman Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan dari pemula Al-Quran. Itu di dalam Al-Baqarah. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya diketahui bersama Lailatul Qadar ada pada bulan Ramadan. Inilah yang dimaksud firman Allah. Sehingga dengan dasar banyaknya dalil-dalil Al-Quran tersebut, banyak yang mengatakan pertama kali turunnya wahyu yaitu di bulan Ramadan. Karena saat itu beliau berada di Gua Hira, yang berarti Jibril langsung turun ke sana sebagaimana yang sudah diketahui banyak dalam cerita. Sehingga adapun perbedaan pendapat di antara para pakar tentang penentuan hari yang tentu dari turunnya Al-Quran, harinya pada hari bulan Ramadan, ada yang berpendapat pada hari ke-7, ada yang berpendapat pada hari ke-17, ada juga yang berpendapat pada hari ke-18. Begitulah kurang lebih yang disebutkan oleh pakar-pakar sejarah. Sehingga dalam pakar sejarah menceritakan Al-Quran ini banyaknya sebagaimana dalil dalam Al-Quran
mengatakan turunnya yaitu di Ramadan. Mari kita dengarkan penuturan dari Aisyah radhiyallahu anha yang hendak meriwayatkan kepada kita kisah kejadian ini. Yang berbinar karena cahaya dari Allah, menguak dari tabir kegelapan, kekufuran dan kesesatan hingga dapat mengubah jalan kehidupan dari menuju garis sejarah. Dia berkata awal pemulanya wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW ialah berupa mimpi yang hakiki di dalam tidur beliau. Beliau tidak melihat suatu di dalam mimpinya, melainkan ada sesuatu yang datang menyerupai fajar di subuh. Fajar subuh, maksudnya menyerupai fajar subuh. Kemudian beliau paling suka untuk mengasingkan diri. Beliau menyendiri di Gua Hiro dan beribadah di sana pada malam-malam hari sebelumnya pulang ke keluarganya untuk mengambil bekal. Beliau menemui Khadijah yang mengambil bekal seperti biasanya hingga datang kebenaran tak kala beliau sedang berada di Gua Hiro. Malaikat mendatangi beliau seraya berkata, bacalah. Berikut itu penuturan beliau, aku tidak bisa membaca. Dia malaikat Jibril memegangku dan merangkulku hingga aku merasa sesak. Kemudian melepasku seraya berkata lagi, bacalah. Aku pun menjawab, aku tidak bisa membaca. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Dia memegangiku dan merangkulku hingga ketiga kalinya, hingga aku merasa sesak. Kemudian melepasku lalu berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kurang lebihnya demikian. Wallahu a'lam. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas cerita selanjutnya sebagaimana Rasulullah SAW setelah mendapatkan dari wahyu yang diperintahkan membaca oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Semoga di lain waktu kalian semua diberikan juga kesempatan untuk senantiasa tidak henti-hentinya haus di dalam mengenal dari sosok kepribadian yang mulia yaitu Rasulullah SAW. Jika kalian merasa video saya ini bermanfaat, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tekan like untuk mendukung video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.